Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-106, 107 dan seterusnya sampai ke ayat yang ke-114 dari surah Al-A'raf yang masih lagi menerangkan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam yang diutus oleh Allah supaya menyampaikan kebenaran kepada Fir'aun dan kaumnya, yaitu yang mendiami negeri Mesir. Yang akan kita bahas ini sebenarnya telah diterangkan sebelumnya, yaitu tentang Nabi Musa yang dikirim kepada Fir'aun dan kaumnya untuk menyampaikan kebenaran bahwasanya Nabi Musa alaihi salam adalah Rasul Allah, utusan Allah, Allah yang mencipta sekalian alam ini, Allah yang mengatur sekalian alam ini. Maka tidak sepatutnya bagi Fir'aun dan kaumnya untuk menolak kebenaran tersebut. Meskipun Fir'aun adalah sebagai penguasa di negeri Mesir, tetapi Fir'aun adalah menghuni negeri Mesir, negeri yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mestilah Fir'aun adalah gelar kepada penguasa di Mesir. Hendaklah Fir'aun tunduk dan patuh kepada pencipta bumi yang dihuni ini. Alangkah buruk dan tercelanya perbuatan manusia apabila menyombongkan diri dengan menolak kebenaran yang datang dari sisi Allah yang dibawa oleh Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa menyampaikan kepada Fir'aun bahwasanya apa yang beliau sampaikan adalah benar. Beliau tidak berdusta, beliau tidak berbohong, beliau adalah seorang yang jujur. Kemudian beliau menyampaikan bahwasanya bukti beliau seorang Rasul adalah diberi bekal oleh Allah, yaitu dengan bekal mukjizat. Mukjizat adalah tanda kekuasaan Allah yang luar biasa, yang tidak dapat dibuat oleh manusia, yang tak dapat dilakukan oleh manusia. Adalah pemberian dari sisi Allah yang menerangkan bahwasanya memang yang membawa mukjizat tersebut, yaitu Nabi Musa adalah seorang yang benar Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada permintaan Nabi Musa kepada Fir'aun,
yaitu karena Fir'aun ini penguasa di negeri Mesir dan menindas dan menganiaya Bani Israel. Bani Israel adalah keturunan dari Nabi Ya'qub alaihi salam. Karena mereka menindas Bani Israel, maka Nabi Musa minta supaya Bani Israel itu dilepaskan untuk pergi ke negeri yang lain bersama dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa minta kepada Fir'aun supaya hak-hak yang dimiliki oleh Bani Israel untuk hidup bebas, kemudian yang lebih penting lagi hak yang dimiliki oleh Bani Israel dan oleh semua manusia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa gangguan. Nah, itu permintaan Nabi Musa kepada Fir'aun. Nah, kedua-duanya ini ditolak oleh Nabi Musa. Kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Musa ditolak oleh Fir'aun, Kemudian permintaan Nabi Musa pun juga ditolak oleh Fir'aun. Tak mau Bani Israel itu diserahkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Tentang lanjutan kisah, ini yang telah diterangkan sebelum ini. Tentang lanjutan kisah adalah Fir'aun meminta kepada Nabi Musa, karena Nabi Musa mengatakan, aku ini adalah Rasul yang diutus oleh Allah, dan ada tanda kerasulanku itu, yaitu mukjizat yang Allah bekalkan kepadaku. Maka Fir'aun pun minta, kalau memang iya ada tanda kekuasaan Allah bersamamu sebagai bukti kamu seorang Rasul, mana dia? Kalau memang iya kamu benar, wahai Musa. Ini permintaan dari Fir'aun. Maka dalam ayat-ayat yang akan kita bahas ini nanti diterangkan, Nabi Musa melemparkan tongkatnya, tongkat berubah menjadi ular. Kemudian yang kedua, Nabi Musa memasukkan tangannya ke dalam bajunya, pakaiannya, kemudian mengeluarkannya kembali, tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang sangat terang sekali. Apakah Fir'aun dan kaumnya, khususnya pemuka kaumnya, setelah melihat tanda kekuasaan Allah itu segera beriman, menerima kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Musa? Rupanya tidak. Bahkan mereka menetapkan supaya Nabi Musa ini mesti dikalahkan, karena mereka menganggap Nabi Musa ini adalah tukang sihir yang pandai, yang pakar. Maka untuk mengalahkannya adalah mengumpulkan tukang-tukang sihir seantero Mesir. Maka dikumpulkanlah tukang-tukang sihir. Berapa jumlahnya? 72 orang. Nabi Musa satu lawan 72. Bahkan ada lagi riwayat yang lain menyebutkan lebih dari 72. Banyak sekali, ratusan, bahkan ada yang mengatakan ribuan banyaknya. Jadi semua tukang sihir dikumpulkan. Karena pada masa itu sihir itu adalah perbuatan yang populer pada masa itu. Perbuatan yang dibangga-banggakan, maka ramai yang belajar sihir. Nah, Fir'aun itu adalah dari kaum yang disebut Kipti, Koptik. Nah, sampai sekarang itu masih ada Kristen Koptik di Mesir. Koptik, Kipti itu adalah keturunan dari bangsa Fir'aun itu. Nah, dari Koptik itu ada 2 tukang sihir yang handal. Kemudian 70 lagi, kalau menyebutnya 72, yang 70 lagi itu adalah dari Bani Israel. Jadi mereka semua berhadapan dengan Nabi Musa alaihi salam. Jadi mereka ini tak mau menerima kebenaran. Mereka menidakkan Nabi Musa sebagai Rasul. Kemudian mereka menghadapkan Nabi Musa dengan tukang-tukang sihir. Kemudian diterangkanlah di dalam ayat ini bahwasanya tukang-tukang sihir itu meminta kepada Fir'aun, kami mau menghadapi Musa itu untuk mengalahkannya, tapi kami dapat upah atau tidak? Nah, jadi mereka ini memang mengejar upah saja, cari dunia saja. Bukan hanya upah. Kami ini kalau dapat mengalahkan Fir'aun itu, mengalahkan Musa itu nanti, wahai Tuan Fir'aun, Fir'aun itu gelar ya, kalau sekarang presiden, Tuan Presiden. Kalau kami dapat mengalahkannya itu nanti, maka
kami dapat kedudukan yang tinggi tidak? Bisa jadi menteri nggak kami ini? Nah, itu permintaan tukang-tukang sihir. Maka Fir'aun menjawab, oh iya, kamu dapat imbalan, dapat harta, dan kamu dapat kedudukan yang dekat denganku nanti kalau kamu dapat mengalahkan. Inilah yang mau kita bahas pada kesempatan ini. Bagaimana tentang tukang-tukang sihir itu ketika berhadapan Nabi Musa? Itu tidak kita bahas dalam pertemuan ini. Kita bahas dalam pertemuan yang berikutnya pula. Ini ada pada ayat yang selanjutnya. Jadi di sini kita hanya ingin memunculkan pembahasan tentang Nabi Musa yang menyampaikan kebenaran dilawan oleh Fir'aun dan pemuka kaumnya yang sombong. Maka kita letakkan judulnya kesombongan melawan kebenaran. Bagaimana kesudahannya kesombongan melawan kebenaran? Pertemuan yang akan datang. Lalu sekarang ini pembahasannya tentang apa? Di sepanjang zaman sampai hari ini, berlanjut sampai ke masa yang akan datang, senantiasa tidak akan pernah berakhir. Setiap orang yang sombong itu senantiasa melawan yang benar. Dan siapa saja yang benar dalam menyampaikan kebenaran, penerus para rasul, umpamanya sekarang para ulama disebut sebagai pewaris para rasul, maka apabila mereka adalah orang-orang yang benar menyampaikan kebenaran, akan berhadapan dengan orang-orang yang sombong. Jadi orang yang sombong ini ada sepanjang masa, ada sampai hari ini ada. Apa mana sombong? Sombong ini membesarkan diri yang tidak besar, menganggap diri kaya padahal miskin, mengatakan diri kuat padahal lemah, seakan-akan mengetahui segala sesuatu padahal bodoh. Nah, ini orang yang sombong. Jadi orang yang sombong itu adalah orang yang tidak menempatkan dirinya pada tempatnya. Dia manusia biasa, tapi menganggap dirinya sebagai Tuhan. Nah, seperti Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya, seakan-akan mereka lah yang berkuasa di alam semesta ini. Padahal di sana ada Allah Subhanahu wa taala yang mengutus Nabi Musa, yang mana Allah itu adalah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Inilah yang akan kita bahas dalam kesempatan ini. Pelajaran yang sangat berguna, yaitu apabila ada bibit-bibit kesombongan pada diri, cepat buang. Sebab bibit kesombongan itulah yang akan menghalang kita dari menerima kebenaran. Dan nanti di akhirat kelak, apabila dalam hati itu ada kesombongan, meskipun kecil, sekecil biji bayam sekalipun, tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Ada dalam hati itu kesombongan meskipun sedikit, kecil, itu yang menghalang dari masuk ke dalam surga. Maka dari dunia ini lagi kita jauhkan diri dari kesombongan. Ingat, iblis itu dimasukkan ke dalam kelompok yang kafir adalah disebabkan karena kesombongan. Allah yang memerintahkannya supaya sujud hormat kepada Nabi Adam, tapi dia tak mau bersujud karena kesombongannya. Konon dia lebih baik dari Nabi Adam karena dia diciptakan dari api dan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Maka melalui pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan dari ayat-ayat Al-Quran ini, mudah-mudahan akan terus melembutkan hati kita sehingga kita menjadi rendah diri, rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mudah untuk menerima kebenaran dan senantiasa mudah bagi kita untuk menerima nasihat dari orang-orang yang menyampaikan kebenaran. Bukan hanya nasihat, peringatan pun akan mudah untuk kita terima, insyaallah. Kita akan lihat tafsir ayat ini, namun kita akan membacanya terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas sadiqin.
fa'alqa 'asahu fa idza hiya thu'banun mubin wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin. Qala al-mala'u min qaumi fir'aun inna hadha lasahirun 'alim yuridu an yukhrijakum min ardikum famadha ta'murun. Qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madaini hashirin ya'tuka bi kulli sahirin 'alim. Waja'a as-saharatu fir'aun qalu inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Qala na'am wa innakum laminal muqarrabin. Allah berfirman, qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha. Allah berfirman, qala, telah berkata. Siapa yang telah berkata di sini? Fir'aun. Fir'aun telah berkata kepada siapa? Kepada Nabi Musa. In kunta, jika kamu wahai Musa, jita, datang, bi ayatin, dengan tanda bukti bahwasanya kamu seorang rasul yang diutus dari Allah, Tuhan semesta alam, fa'ti biha, maka datangkanlah. Mana dia tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadamu sebagai mukjizat bahwasanya kamu seorang rasul. In kunta, jika kamu wahai Musa, minas sadiqin, dari kalangan orang-orang yang benar, dari kalangan orang-orang yang jujur. Kita ulang dari pangkal ayat. Telah berkata Fir'aun, jika kamu wahai Musa datang dengan tanda bukti, maka datangkanlah tanda bukti tersebut, yaitu mukjizat, jika kamu adalah dari orang-orang yang benar, dari kalangan orang-orang yang benar. Fa'alqa 'asahu fa idza hiya thu'banun mubin. Fa'alqa, maka Nabi Musa pun melemparkan asahu, tongkatnya, tongkat Nabi Musa dari kayu. Fa'idha, maka tiba-tiba hiya, tongkat tersebut, thu'ban, jadi ular yang besar, mubin, yang nyata betul ular, bukan ular-ularan, bukan, memang ular sebenarnya, mubin, yang nyata. Maka Nabi Musa melemparkan tongkatnya, maka tiba-tiba ia menjadi ular yang nyata, ular besar yang nyata. Ayat berikutnya, wa naza'a yadahu, wa naza'a, dan Nabi Musa mengangkat atau mencabut yadahu, tangannya. Berarti tangannya dimasukkan ke dalam bajunya, pakaiannya. Fa idza, maka tiba-tiba tangannya itu, tangannya itu bayda, putih, memancarkan cahaya, lin-nadhirin, yang membuat silau orang-orang yang memandangnya. Oh, jadi dilakukan bukan di depan Fir'aun saja, tetapi di depan ramai orang. Jadi bukan Fir'aun saja yang melihat tangan Nabi Musa itu bercahaya, tetapi juga ramai orang yang melihatnya. Dan Nabi Musa mencabut tangannya dari pakaiannya, maka ketika itu tiba-tiba menjadi bercahaya dan menyilaukan orang-orang yang melihatnya. Ayat berikutnya, qala al-mala'u min qaumi fir'aun. Qala, telah berkata, al-mala', pemimpin-pemimpin besar, min qaumi, dari kaum Fir'aun, dari kaum Fir'aun. Berarti kaum Fir'aun ini sudah kita sebutkan tadi dari kaum Kipti, Koptik. Nah, tapi yang berkata ini adalah yang pemimpin-pemimpin besarnya. Inna hadza lasahirun alim. Inna, sesungguhnya, hadza, ini, Musa ini lasahirun, sungguh tukang sihir, alim, yang pandai, yang pakar. Nah, inilah, ini sihir ini. Dia lemparkan tongkatnya, ini sihir ini.
tangannya bercahaya, ini sihir ini. Kata siapa? Kata pemuka-pemuka dari kaum Fir'aun. Telah berkata pemuka-pemuka dari kaum Fir'aun, sesungguhnya Musa ini adalah seorang tukang sihir yang pakar, yang pandai, ahli tukang sihir. Ayat berikutnya, ini sombong ya, kesombongan melawan kebenaran Nabi Musa yang membawa kebenaran. Yuridu an yukhrijakum min ardikum. Yuridu, Musa ini menghendaki atau menginginkan an yukhrijakum, untuk mengeluarkan kamu min ardikum, dari bumimu ini. Ini Nabi Musa ini tujuannya adalah untuk mengusir kamu dari Mesir ini, karena dia ingin berkuasa di sini. Maka hati-hati ini dengan Musa ini. Ini kata pemuka-pemuka dari kaum Fir'aun. Maka Fir'aun pun berkata, famadza ta'murun, maka apakah ta'murun yang akan kamu perintahkan? Aku ini kan memerintah sekarang ini. Apa yang kamu perintahkan aku untuk melakukannya? Mau diapakan Musa ini? Kalau memang itu tujuan Musa itu, maka apa pendapatmu tentang Musa ini? Qalu, mereka berkata, maka pemuka-pemuka kaum Fir'aun pun memberikan pendapat, arjih, beri tangguh dia, jangan dia dulu dibunuh, biarkan dia dulu. Wa akhahu, dan saudaranya. Siapa saudaranya ini? Tak ada disebut dalam cerita sebelum ini, dan tak ada pula namanya disebut di sini. Ini sudah disebut di dalam kisah sebelum ini di surah Al-Baqarah. Yang dimaksud adalah Nabi Harun alaihi salam. Karena Nabi Musa ini diutus kepada Fir'aun itu dengan Nabi Harun. Karena Nabi Musa ini tidak begitu fasih berkata-kata, karena mulutnya itu lidahnya itu kaku dalam berkata-kata. Disebabkan dahulu ketika kecil memakan bara api, maka didampingilah dengan Nabi Harun yang fasih dalam menyampaikan kata-kata. Biarkanlah dulu, beri tangguh dia ini dan saudaranya, yaitu Harun. Wa arsil fil madaini hasyirin. Wa arsil, dan utus orang-orangmu wahai Fir'aun, fil madain, ke kota-kota. Kan di Mesir kan banyak kota, ada Kairo, ada Alexandria, ada Luxor. Nah, kirim ke kota-kota di Mesir ini hasyirin, untuk mengumpulkan tukang-tukang sihir supaya melawan Musa yang telah menyihir kita ini. Ini perkataan pemuka-pemuka kaum. Berapa banyak tukang sihir yang dikumpulkan? Banyak sekali. Tadi kita sebutkan 72. Bahkan ada yang mengatakan lebih banyak lagi dari itu. Mereka berkata, berilah tangguh Musa itu dan saudaranya, dan kirimlah orang-orang di kota-kota untuk mengumpulkan tukang-tukang sihir. Ya'tuka, maka nanti mereka, orang yang ditugaskan mengumpulkan tukang sihir itu, akan datang kepadamu bikulli, dengan tiap-tiap sahirin alim, tukang sihir yang lebih handal lagi untuk mengalahkan Musa. Mereka datang kepadamu dengan setiap tukang sihir yang handal. Setiap tukang sihir yang handal, bermakna setiap dari 72 itu handal-handal semua, hebat-hebat, tangguh-tangguh. Wajah as-saharatu Fir'aun. Wajah, dan telah datang as-saharatu, tukang-tukang sihir itu, Fir'aun, kepada Fir'aun. Jadi tukang sihir ini menghadap Fir'aun. Qalu, mereka berkata, inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Inna, sesungguhnya, lana, bagi kami, la ajran, sungguh ada balasan, ada upah, in kunna, jika kami, nahnu, kami, al-ghalibin, orang-orang yang menang. Kalau kami menang melawan Musa, kami dapat upah tidak? Karena kami memang mencari kekayaan dunia dengan belajar sihir dan mengamalkan sihir ini. Kami dapat upah enggak? Kalau gratis-gratis kami tak mau. Maka mereka ini minta upah kepada Fir'aun. Kalau disebut upah bermakna kaitannya dengan harta.
dengan harta. Maka Fir'aun pun menjawab, qala na'am. Nabi Fir'aun menjawab, qala, telah berkata Fir'aun, na'am, ya, kamu dapat upah. Wa innakum, dan sesungguhnya kamu, laminal muqarrabin, sungguh dari kalangan orang-orang yang akan didekatkan kepadaku. Jadi bukan hanya harta kamu dapat, kedudukan pun kamu dapat. Karena harta ada, kemudian kedudukan juga. Kedudukan ini kuasa. Harta kamu dapat, kuasa pun kamu dapat. Dua kamu dapat sekali. Kalau kamu dapat mengalahkan Musa. Tapi bagaimana akhirnya tukang-tukang sihir ini? Mereka kalah, mereka bersungkur sujud di hadapan Fir'aun. Kemudian mereka mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah, Tuhan Nabi Musa dan Nabi Harun. Tapi cerita itu nanti pengajian yang akan datang. Sekarang ini belum lagi. Sekarang ini baru kesombongan versus kebenaran. Nah, kesombongan lawan kebenaran. Ini mesti difahami. Dan telah datang tukang-tukang sihir kepada Fir'aun lalu berkata, sesungguhnya apakah bagi kami upah jika kami adalah orang-orang yang menang? Fir'aun menjawab, iya, bagimu upah. Sesungguhnya kamu sungguh termasuk ke dalam golongan orang-orang yang akan didekatkan apabila kamu menang melawan Musa. Inilah dia ayat-ayat yang akan kita pelajari, yaitu beberapa ayat yang menerangkan tentang kisah Nabi Musa yang diutus kepada Fir'aun dan kaumnya untuk menyampaikan kebenaran. Tapi sayangnya Fir'aun menolak kebenaran tersebut disebabkan karena kesombongan yang ada pada mereka. Bukan hanya Fir'aun, tetapi pemuka-pemuka kaumnya ikut sekali, dan mereka secara bersama-sama dalam kesombongan itu melawan Nabi Musa yang menyampaikan kebenaran. Selanjutnya kita akan pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih terperinci dari ayat-ayat yang telah kita baca dan kita terjemahkan tadi. Kita mulai dari ayat yang ke-106. Qala, Fir'aun berkata, in kunta ji'ta bi ayah, jika kamu datang dengan tanda kekuasaan, tanda bukti bahwasanya kamu adalah seorang rasul. Jika. Nah, perkataan jika yang dikeluarkan oleh Fir'aun ini menerangkan bahwasanya Fir'aun itu tidak percaya kepada Nabi Musa. Jika kamu benar, mana dia? Bukti kebenaranmu mana? Nah, kalau ada penggunaan kata jika ini bermakna tak percaya. Kalau orang yang percaya tak akan menggunakan kata jika. Oh, saya percaya kepada Bapak. Tapi kalau bisa lagi, ada tidak yang bisa menambahkan kepercayaan saya? Itu ada kepercayaan, meskipun kepercayaan itu belum sempurna lagi. Saya percaya. Hanya saya akan lebih percaya lagi kalau ada lagi tanda kekuasaan, bukti, mukjizat yang akan menambahkan kepercayaan. Berarti dari ilmu yakin berpindah menjadi ainul yakin. Kalau saya lihat, maka saya akan bertambah yakin. Tapi Fir'aun ini menggunakan kata jika. Jika kamu adalah benar, wahai Musa, sebagai seorang rasul yang membawa tanda kekuasaan Allah sebagai bukti kamu adalah seorang rasul, maka tunjukkanlah jika kamu adalah orang-orang yang benar. Oh, berarti sebenarnya tidak ada penerimaan dari Fir'aun setelah Nabi Musa menyampaikan kebenaran kepadanya. Jadi tak ada sedikit pun pengaruh dakwah yang disampaikan oleh Nabi Musa itu ke dalam hati Fir'aun. Buktinya menggunakan kata jika, berarti tidak percaya kepada Nabi Musa alaihi salam. Fir'aun berkata, jika kamu adalah benar, wahai Musa, datang dengan kebenaran, yaitu membawa tanda kekuasaan Allah sebagai bukti kebenaranmu, fa'ti biha, maka datangkanlah ia. Bermakna sebenarnya Fir'aun ini menantang Nabi Musa alaihi salam. Menantang. Biasanya orang yang menantang ini biasanya adalah orang yang sombong. Orang yang sombong ini, kalau dia kuat umpamanya, karena kekuatannya, dia punya kedudukan tinggi,
Kamu mau lawan siapa? Kamu melawan saya ya? Kamu mau minta tolong kepada siapa? Minta tolonglah kepada siapa saja. Datangkan siapa saja yang kamu kira bisa menolongmu untuk melawanku. Karena aku ini lebih tinggi dari siapa saja yang kamu bawa nanti untuk menolongmu. Ini orang yang sombong. Orang yang sombong menganggap dirinya lebih. Padahal yang maha berkuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia tak patut sombong. Sekarang kuat. Kalau Allah yang maha kuat melemahkannya, maka yang kuat itu menjadi lemah. Sekarang kaya. Apabila Allah yang maha kaya itu memiskinkannya, maka dia jadi miskin. Sekarang berkuasa. Kalau Allah yang maha berkuasa ke atas segala sesuatu itu mencabut kekuasaan darinya, hilang kuasanya, maka manusia tidak layak untuk bersifat sombong. Qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas sadiqin. Fir'aun berkata, jika kamu wahai Musa betul telah datang dengan tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang rasul, maka datangkanlah. Jika kamu adalah orang-orang yang benar. Berapa kali kata jika disebut di sini? 2 kali. Bermakna nampak sekali jelas bahwasanya Fir'aun ini tidak sedikit pun menerima kebenaran. Tidak sedikit pun. Dan memang orang sombong itu tidak akan mungkin menerima kebenaran meskipun sedikit, karena hatinya itu telah tertutup rapat. Maka berlindunglah kepada Allah dari hati yang tertutup. Fa'alqa asahu, Fir'aun meminta, maka Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan Nabi Musa supaya melemparkan tongkatnya sebagai jawaban ke atas permintaan Fir'aun itu. Fa'alqa asahu, maka Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya. Fa yang ada di pangkal ayat ini menerangkan bahwasanya selesai saja Nabi Musa diminta oleh Fir'aun untuk menunjukkan tanda kekuasaan Allah, maka langsung saja fa. Jadi fa ini maknanya tidak ada jarak antara permintaan Fir'aun dengan melemparkan tongkat. Kalau memang kamu benar wahai Musa, tunjukkan tanda kekuasaan Allah, maka Allah memerintahkan, wahai Musa, lemparkan tongkatmu. Lemparkan tongkat ke hadapan Fir'aun, karena Fir'aun di hadapan. Fa'alqa asahu, maka Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya. Fa'idha hiya thu'banun mubin, maka tiba-tiba tongkat itu yang terbuat dari kayu tiba-tiba menjadi seekor ular yang besar. Thu'ban, kalau disebut thu'ban ini beda dengan hayyah. Kalau hayyah itu ular kecil hayyah secara umum, tapi kalau ular besar thu'ban. Bahasa kitanya apa ini? Ular besar ini ular kobra besar. Bolehlah ular kobra. Tetapi dalam bahasa Arab kalau thu'ban ini disebut ular jantan yang besar. Mubin, nyata. Nah, kata nyata ini diterangkan oleh ulama tafsir. Makna nyata di sini ini bukan ular-ularan, ular mainan, bukan. Nyata dia bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Berarti dia bukan ular mainan. Bermakna ular sebenarnya bergerak. Mubin. Dalam tafsir Imam Ibnu Katsir diterangkan lebih lanjut tentang ular ini. Ular ini bergerak dari hadapan Nabi Musa, bergerak menuju Fir'aun dengan membuka mulutnya. Kemudian akan menekam Fir'aun. Nah, ini dalam tafsir Imam Ibnu Katsir disebutkan, ada riwayat-riwayat menyebutkan. Kemudian ketika ular ini akan menerkam Fir'aun, Fir'aun ketika itu meminta kepada Nabi Musa, wahai Musa, tolong aku. Maka Nabi Musa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ular tersebut kembali berubah menjadi tongkat. Bahkan ada lagi riwayat menyebutkan ketika itu Fir'aun mengaku telah beriman kepada Allah. Ada riwayat yang menyebutkan.
Tapi Fir'aun, dasar Fir'aun, yaitu setelah ular itu berubah menjadi tongkat kembali, tetap juga tidak beriman. Itu namanya keras kepala, namanya sombong. Sudah jelas tanda kekuasaan depan mata, tapi tetap juga nanti kita akan sampai kepada ayat berikutnya, karena nanti pemuka-pemuka Fir'aun ini memberi masukan kepada Fir'aun bahwasanya Musa itu adalah seorang tukang sihir. Jadi mubin, nyata, betul, nyata. Kenyataan sebenarnya adalah seekor ular, dan itulah dia mukjizat. Jadi kalau ular-ularan itu bukan mukjizat, itu bisa karena buatan sihir. Karena beda antara sihir dengan mukjizat adalah kalau sihir itu mata manusia yang dibalikkan pandangannya. Tukang sihir melemparkan tali. Nah, tali itu nampak oleh manusia yang terkena sihir nampak seperti ular, tapi tali itu tetap tali, tidak berubah menjadi ular. Tapi kalau mukjizat, ketika Nabi Musa melemparkan tongkat, tongkat itu betul yang berubah menjadi ular. Itu sebabnya tukang-tukang sihir itu bersungkur sujud, karena mereka melihat ini bukan sihir, ini yang dibawa oleh Musa, ini mukjizat ini. Itu sebabnya mereka beriman kepada Nabi Musa. Nah, itu pengajian yang akan datang kita bahas. Di sini kita hanya ingin menyampaikan bahwasanya Fir'aun dengan kesombongannya tak mau menerima kebenaran, tetapi tukang-tukang sihir tak mau lagi sombong, sebab mereka tahu ini yang dibawa oleh Nabi Musa ini kebenaran, maka mereka bersungkur sujud. Jadi ketika kesombongan dibuang, beriman. Tapi ketika kesombongan masih ada dalam hati, itulah yang menolak kebenaran. Ini pelajaran dalam pengajian ini. Jadi ular itu bergerak, akan menerkam Fir'aun. Kemudian minta kepada Nabi Musa supaya berdoa kepada Allah supaya Fir'aun selamat, dirinya selamat. Pada hari ini begitu juga. Banyak orang-orang yang melihat, tolonglah Ustaz, ini sudah sengsara hidup saya ini, tolonglah berdoa kepada Allah supaya saya ini selamat. Sudah selamat dia, kembali lagi kepada kemaksiatan, kepada pelanggaran. Ini bebal namanya ini. Ini kalau bahasa Melayu namanya orang yang tidak bisa diajar itu sudah diajar dengan pelajaran yang sangat berharga sekali, tapi bukannya berubah, tetapi malah bertambah sombong. Wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin. Wa naza'a yadahu. Nabi Musa memasukkan tangannya. Ada yang mengatakan memasukkan tangannya ke dalam saku pakaiannya. Ada yang mengatakan memasukkan tangan ke ketiaknya, karena di sini kan termasuk masuk juga ini, masukkan ke ketiaknya. Kemudian menariknya kembali atau ke saku pakaiannya. Tak penting bagi kita ke ketiak kah atau ke saku kah, tak penting. Yang penting adalah Nabi Musa menarik tangannya, naza'a, menarik tangannya dari mana, tak penting dari mana. Tapi nanti akan ada diterangkan di dalam ayat yang lain. Tapi di sini ini itu tak penting. Yang penting sekarang ini adalah menerangkan tanda kekuasaan Allah kepada Fir'aun, yaitu Nabi Musa mengangkat tangannya, ini yang penting. Kemudian tiba-tiba tangan itu mengeluarkan cahaya. Fa'idha hiya, maka tiba-tiba tangannya itu, satu tangan atau dua tangan? Satu tangan saja. Karena kata yada di sini, yadun maknanya satu tangan. Fa'idha hiya, tiba-tiba tangannya itu baydha. Baydha maknanya putih, bersih, bercahaya. Dalam riwayat dikatakan karena pada siang hari cahayanya itu lebih terang dari cahaya matahari. Cahaya matahari itu sudah terang, tetapi karena ia lebih terang lagi, maka menyilaukan mata. Tapi cahaya itu tidak menyakitkan mata, karena disebut di sini kata baydha. Maka ada kata putih berseri. Lin-nadhirin, bagi orang-orang yang memandang. Karena disebut lin-nadhirin, ramai, berarti yang melihat itu bukan Fir'aun seorang,
tapi yang lain-lain juga. Jadi tak akan mungkin perkara itu perkara yang bohong atau dusta, karena dilihat oleh semua orang yang ada ketika itu. Semua mata tertuju ke tangan Nabi Musa. Tangan Nabi Musa bercahaya. Jadi bukan hanya satu tanda kekuasaan Allah, tapi dua. Jadi kalau sudah dua ini dah kuat. Karena semakin banyak tanda kekuasaan Allah, semakin kuat. Tapi dasar orang yang sombong, kesombongan itu menutupnya dari menerima kebenaran. Sebelum ini sudah kita terangkan, mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa bukan hanya dua sebenarnya. Berapa? 9 banyaknya. 9 tanda kekuasaan Allah. Tapi tak mau juga untuk menerimanya. Berikutnya lagi, bagaimana sikap Fir'aun dan pemuka-pemuka kaum yang sudah melihat tanda kekuasaan Allah yang diberikan kepada Nabi Musa sebagai bukti Nabi Musa seorang Rasul yang diutus oleh Allah kepada mereka untuk menyampaikan kebenaran. Qalal mala'u min qaumi Fir'aun, maka telah berkatalah pemimpin-pemimpin dari kaum Fir'aun. Di sini baru disebut kaum Fir'aun. Siapa kaum Fir'aun ini? Yaitu yang bersama dengan Fir'aun memerintah negeri Mesir. Mereka adalah dari keturunan Kiptia. Salah seorang dari hamba sahaya yang diberikan kepada Rasulullah adalah dari keturunan Kipti, namanya Maria Kiptia. Kemudian Rasulullah berumah tangga dengan Maria Kiptia dan dapat anak. Siapa nama anak Rasulullah bersama Maria Kiptia? Ibrahim, anak Rasulullah. Qalal mala'u min qaumi Fir'aun, telah berkata pemimpin-pemimpin besar dari kaum Fir'aun, inna hadza, sesungguhnya Fir'aun, sesungguhnya Nabi Musa ini, wahai Fir'aun, ini beri pendapat kepada Fir'aun, kepada yang berkuasa, la sahirun, sungguh dia ini tukang sihir, alim. Alim bukan alim. Kalau alim berilmu biasa, tapi kalau alim ini biasanya dipakaikan kepada Allah, ini alim. Maknanya ini betul-betul ini tukang sihir yang handal Musa ini. Ini dah menipu kita ini. Dia bukan seorang rasul. Kata pemuka-pemuka dari kaum Fir'aun. Jadi Fir'aun tadi yang memang tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Musa, dapat pula pendukung-pendukung, penyokong-penyokong, pembantu-pembantu yang menguatkannya. Maka bertambahlah dia di dalam kesombongannya. Bukan dia seorang rupanya yang menolak, rupanya pemuka-pemuka kaumnya pun juga menolaknya. Bersama-sama menolak, semakin kuat. Ada lagi tafsiran yang lain. Pemuka-pemuka kaum ini memberikan bantuan kepada Fir'aun, menyokong Fir'aun. Tujuannya adalah supaya Fir'aun ini jangan teragak-agak dalam bertindak kepada Nabi Musa nantinya. Ini memang orang yang jahat ini, wahai Fir'aun. Ini penasehat. Kalau pada hari ini disebut pembisik kepada penguasa ini. Ini Musa ini memang orang yang tidak benar, tidak baik. Ini pembohong dia ini. Ini bukan rasul. Ini seorang tukang sihir yang nyata. Tambah lagi perkataan pemuka-pemuka kaum Fir'aun ini. Yurid, ini Musa ini dia menghendaki ayyukhrijakum min ardikum, untuk mengusir kamu dari kampung halamanmu ini, dari Mesir ini. Karena dia mau berkuasa di sini. Kalau dia berkuasa nanti di sini, semua kita ini akan dikeluarkan dari Mesir ini. Pilih, membunuh Musa itu atau kita yang dibunuhnya. Mau mana? Mana mereka mau dibunuh? Maka kalau begitu kita bunuh saja Musa itu. Kita bunuh. Maka sepakatlah mereka untuk membunuh Nabi Musa alaihi salam. Ini tentang perkara ini nanti akan difahami melalui ayat berikutnya. Tapi sebelum sampai ke ayat berikutnya, kita selesaikan dahulu ayat ini. Famadza ta'murun? Maka apa yang kamu bisa perintahkan untuk kita buat? Yaitu sebelum kesepakatan kita membunuh ini, apa kira-kira?
Kalau tadi mengatakan bahwasanya Musa itu seorang tukang sihir yang nyata, maka bagaimana caranya bahwasanya dia ini sebagai tukang sihir ini memang terbukti dia sebagai tukang sihir? Bagaimana caranya? Maka diberikanlah pendapat, jangan dulu dia dibunuh. Qalu, mereka berkata, arjih, berilah tangguh. Nah, kata berilah tangguh ini mengisyaratkan bahwasanya sudah ada pendapat untuk membunuh, tetapi jangan dulu bunuh, beri tangguh dia dulu, beri tangguh dia dulu, biarkan dia dulu, karena dia ini tukang sihir. Kita akan datangkan pula tukang-tukang sihir yang lebih banyak untuk mengalahkan ini. Jangan tukang sihir di kota ini saja, di kota-kota lain yang ada di seantero Mesir ini, dari Sabang sampai Merauke. Oh, Sabang Merauke ini Indonesia. Nah, dari utara sampai selatan negeri Mesir ini. Akhahu, dan juga beri tangguh kepada saudaranya itu. Wa arsil, maka utuslah fil madain, al madain kota-kota, jamak dari Madinah. Bukan kota ini saja, kota-kota yang lain juga. Fir'aun ini di mana dia memerintah? Kota lama Fir'aun itu disebut Luxor, Al-Aqsar, yaitu yang jauh selatan dari Kairo sekarang ini. Kalau kita pakai kereta api 1 malam baru sampai ke Luxor itu dari Kairo. Kalau kita naik pesawat lebih kurang 2 jam baru sampai. Jadi jauh juga ke arah selatan, bersempadan dengan Sudan. Itu adalah lembah lama, tempat kediaman Fir'aun. Jadi tempat kediaman Fir'aun itu di sana, di Luxor itu. Jauh dari Kairo. Lalu yang Sphinx itu dengan piramid itu kuburan. Jadi mereka buat kuburan jauh ke dalam, kemudian tanda itu kubur dibuatlah piramid. Jadi itu kuburan. Tempat berkuasanya bukan di situ, tempat berkuasanya di Luxor. Maka kalau pergi ke Luxor nanti akan menjumpai istana besar-besar di Luxor. Karena disitulah dia Fir'aun lama berkuasa. Tapi tak perlulah pergi ke situ, pergi ke Mekah, ke Madinah, tempat-tempat seperti itu. Kalau mau pergi juga mengambil pelajaran, boleh, silahkan. Fil madain, ke kampung-kampung, ke kota-kota, dapatkan mana ada tukang sihir yang hebat, datangkan. Hasyirin, kumpulkan dia di sini semua untuk menghadapi Musa ini. Ya'tuka, yang diutus itu akan datang kepadamu wahai Fir'aun. Berarti mereka ini memberikan pendapat kepada Fir'aun, bikulli sahirin, akan datang dengan setiap tukang sihir alim, yang handal juga. Kalau Musa itu handal, yang kita datangkan ini handal, tapi Musa itu sendiri. Sementara yang kita datangkan ini, yang kita datangkan ini banyak. Mana bisa Musa mengalahkan sebanyak ini orang yang semuanya adalah handal-handal, hebat-hebat di dalam penguasaan sihir. Wajah as-saharatu Fir'aun, maka datanglah tukang-tukang sihir itu ke hadapan Fir'aun. Tak diterangkan di sini bagaimana cara mencarinya, cara mencari tukang-tukang sihir itu bagaimana, karena tidak disebutkan, itu tak penting. Bagaimana mereka datang kepada Fir'aun, bagaimana datang itu tak penting. Lalu yang penting apa? Yang penting adalah setelah datang di depan Fir'aun, apa kata tukang sihir depan Fir'aun? Itu yang penting. Jadi Allah tuh potong saja kisah itu, yang tak penting tak disebut. Kalau tak penting disebut juga, maka kita tak dapat nanti menikmati pelajaran utama. Yang tak penting Allah tak sebut. Yang Allah sebut yang penting-penting saja. Yang penting adalah perkataan tukang sihir ketika tukang-tukang sihir sudah berada di hadapan Fir'aun. Mengapa itu penting? Sebab itu jugalah yang disebut oleh orang-orang pencari harta di depan penguasa untuk menghabisi orang-orang yang menyampaikan kebenaran. Aku ini pakar dalam mengumpulkan informasi. Aku ini intelijen. Aku bisa dapatkan semua. Tapi kalau aku berikan semua yang ku dapat ini, aku dapat apa? Bisa dapat satu jabatan menteri tidak? Jadi sepanjang masa seperti itu, hitung-hitungannya adalah aku beri, tapi apa aku dapat?
hitung-hitungannya adalah dunia dengan dunia. Ini dia pelajaran bagi kita. Jadi mereka itu bersama karena sama-sama mencari kepentingan. Fir'aun berkepentingan untuk mengalahkan Musa. Tukang sihir berkepentingan juga bukan untuk mengalahkan Musa sebenarnya. Proyek apa yang dapat? Proyek. Ini bahasa zaman sekarang lah. Disesuaikan juga lah tafsir dengan bahasa sekarang. Proyek apa yang saya dapat? Ketika kepentingan itu sama-sama berkepentingan, menyatu mereka dalam kepentingan tersebut. Tapi rupanya tak selamanya orang yang berkepentingan itu sepakat. Yaitu ketika tukang-tukang sihir itu beriman kepada Allah, tidak lagi berkepentingan, tukang sihir itu meninggalkan Fir'aun. Goodbye Fir'aun. Maka Fir'aun pun marah, kamu ku upah untuk datang ke sini dan kamu belum minta izin pergi, kamu tinggalkan aku begini saja? Wah, itu marah Fir'aun. Seperti apa marah Fir'aun? Pengajian yang akan datang. Nah, ini cerita yang akan datang. Yang penting di sini apa? Yang penting di sini adalah tukang sihir ini menghadap Fir'aun, minta upah, mau mendapatkan kepentingan dari apa yang ia lakukan. Waja'as saharatu Fir'aun, dan telah datang tukang-tukang sihir itu kepada Fir'aun. Qalu, mereka berkata, innalana la ajran, sesungguhnya bagi kami ada upah. Setiap kerja ada upah. Ada upah bagi kami. In kunna nahnul ghalibin, jika kami adalah orang-orang yang menang. Jika kami, digunakan kata jika, bermakna tukang sihir itu sendiri pun tak percaya akan menang. Jadi orang yang tidak berada dalam kebenaran sebenarnya tidak percaya diri untuk menang. Lemah. Siapa orang yang kuat? Orang yang kuat adalah orang yang berada dalam kebenaran. Maka orang yang berada dalam kebenaran, meskipun satu orang saja, dia akan percaya diri, saya akan menang. Itu keimanan, itu keyakinan, dan itu yang dimiliki oleh pejuang Palestina pada hari ini. Meskipun jumlah mereka sedikit, meskipun mereka melawan monster yang begitu besar, musuh yang berkonspirasi satu dunia untuk menghabisi mereka. Dan yang menghabisi mereka sekarang ini bukan hanya Yahudi Nasrani, bahkan juga yang mengaku beragama Islam pun juga menghabisi mereka. Sekarang ini Mesir yang pemimpinnya mengaku beragama Islam mengatakan bahwasanya gerakan Hamas itulah gerakan teroris. Padahal yang membela Baitul Maqdis, Palestina sekarang adalah gerakan Hamas. Mereka mengatakan itu teroris itu. Maka ditangkapi orang-orang yang difahami sebagai pejuang Palestina di Mesir. Tapi mereka tetap bergerak, percaya diri, gerakan Hamas, pejuang Palestina tetap bergerak. Oh iya, apa sebab? Sebab mereka dalam kebenaran. Dalam kebenaran itu percaya diri penuh. Tapi kalau orang yang dalam kebatilan, jika ini mudah dipatahkan, mudah dikalahkan. Maka jangan pernah merasa lemah apabila menghadapi orang-orang yang kafir kepada Allah, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, orang-orang yang tujuan hidupnya adalah mengumpulkan kepentingan duniawi. Bahwasanya orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang perkasa. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu adalah orang yang paling tinggi jika kamu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Tak ada lagi di atas itu. Di sini pentingnya belajar Al-Quran, belajar tafsir, membangunkan keimanan, keyakinan. Maka mereka musuh, ini pula lah yang menjadi rencana jahat mereka. Bagaimana orang tak sampai ke pengajian tafsir ini? Macam mana caranya? Macam mana menutup jalan untuk tidak ada majlis ilmu yang menyampaikan ayat-ayat Al-Quran yang begitu hebat, nilai dan semangat yang ada dalamnya. Maka bagaimana cara mereka menghalang? Dibuatlah nyanyi-nyanyian,
Bukan 1-2 channel yang menyanyi-nyanyi ini, banyak nyanyi-nyanyi ini. Sehingga terduduklah depan televisi itu, mendengar nyanyian. Kadang-kadang yang menyanyi pun tak faham apa yang dinyanyikan, tak tahu dia apa yang dinyanyikan. Allahu Akbar. Dia orang Indonesia, mana dia tahu bahasa Inggris, tapi dia nyanyi bahasa Inggris yang dia tak faham itu. Ada juga yang menyanyi bahasa Indonesia, tapi dia pun tak faham. Tidur lagi, sudah tidur lagi. Tak ada makna. Begitu hebatnya musuh untuk menghalang manusia dari menerima kebenaran. Bukan hanya dari hiburan, masuk melalui olahraga. Semua jadi demam sepak bola. Sampai meninggalkan solat. Bahkan bukan hanya meninggalkan solat, berkelahi sesama sendiri. Di lapangan sepak bola itu berkelahi, satu kampung berkelahi. Karena yang sebelah ini dia menyokong kesebelasan ini, yang sebahagian lagi menyokong kesebelasan ini, satu kampung. Mungkin masuk si paman dengan kemenakan sekali berkelahi. Karena pamannya menyokong ini, kemenakannya menyokong kesebelasan ini. Musuh pandai sudah, dihabisinya kita, sehingga tak sempat lagi pergi menuntut ilmu. Pandai, hati-hati. Wajah as-saharatu Fir'aun qalu inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Telah datang tukang-tukang sihir itu menghadap Fir'aun dan berkata, sesungguhnya apakah bagi kami upah jika kami adalah orang-orang yang menang? Jika kami, kata jika menerangkan bahwasanya mereka tidak percaya diri, bahwasanya mereka akan menang. Dan selamanya orang kafir itu tidak punya kepercayaan pada diri mereka akan menang. Mereka lemah. Qala na'am. Fir'aun berkata, na'am, ya, kamu dapat upah. Kamu akan dapat upah. La ajran, berapa upahnya? Oh, banyak sekali. Karena kata ajran di sini tak ada alif lamnya, maknanya upah yang banyak. Kamu akan dapat upah yang banyak. Wa innakum laminal muqarrabin, dan sesungguhnya kamu, wa innakum, diberi penekanan di sini oleh Fir'aun. Betul-betul sesungguhnya kamu ini laminal muqarrabin. Bukan hanya upah yang kamu dapat, kamu akan kuberi jabatan juga. Siapa yang tak mau jabatan? Susah untuk dapatkan jabatan. Fit proper test dulu. Fit proper test. Bisa tidak mengalahkan Musa? Bisa untukmu jabatan. Hari ini ada juga fit proper test. Ada juga fit proper test. Bisa mengalahkan Musa? Untukmu jabatan. Maka tukang-tukang sihir ini mempertaruhkan diri mereka. Mempertaruhkan diri mereka sebab mereka akan menghadapi Nabi Musa alaihi salam. Tapi mereka tak peduli mempertaruhkan diri mereka, karena ada upah yang akan didapatkan, ada kedudukan yang akan diterima nantinya. Maka mereka bersedia untuk mendapatkan tawaran yang disampaikan oleh Fir'aun. Maka mereka bersedia. Tapi meskipun mereka bersedia, pengajian yang akan datang, meskipun mereka bersedia, apabila kebenaran itu telah masuk ke dalam hati mereka, mereka tahu kalau mereka membangkang kepada Fir'aun, pasti mereka juga akan dibunuh. Tapi mereka bersedia untuk dibunuh. Jadi kalau kebenaran itu sudah masuk dalam hati tukang-tukang sihir, ini berlaku pada masa dahulu, maka tak ada siapa lagi yang bisa menakutkannya, meskipun Fir'aun sekalipun. Seperti apa perkara ini? Maka nanti insyaAllah kita akan bahaskan dalam pengajian yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya, yaitu kesombongan melawan kebenaran. Ini ada di sepanjang masa. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.